Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menghirup udara yang segar. Tuhan masih berikan kami kesempatan hidup. Dalam hidup ini kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri untuk mempelajari apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan. Itu sebabnya kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, kita akan memulai Bible Study atau pendalaman Alkitab. Saya mencoba mengemas sedemikian rupa supaya mudah untuk dipahami kita bersama. Pada kesempatan ini kita akan belajar Injil Matius pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Kalau saudara membuka Injil Matius, saudara, pasal yang pertama, maka saudara akan menemukan silsilah-silsilah. Mungkin saudara bingung, ngapain sih nih di tulis-tulis begini? Apa sih pentingnya buat saya? Nah, rupanya saudara, silsilah itu penting saudara, dituliskan di sana. Kenapa? Jadi Injil Matius ini adalah kitab pertama dalam buku Perjanjian Baru. Sebelum Injil Matius tuh kalau saudara lihat di Alkitab saudara, ada satu halaman kosong. Satu halaman kosong itu nggak main-main saudara. 450 tahun lamanya. Dan Matius dipilih sebagai kitab pembuka. Padahal Injil yang pertama ditulis itu bukan Matius, tetapi Markus kemungkinan besar. Tetapi Matius justru diletakkan di awal sebagai jembatan. Kalau saudara ingat bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat menghargai silsilah. Makanya saudara jangan aneh kalau baca kitab Tawaris, silsilah. Kenapa? Perlu kejelasan saudara. Jadi Injil Matius ini sebagai bridging saudara. Yang ingin membuktikan bahwa Yesus ini betul keturunan Abraham, keturunan Daud. Ini yang hendak dibuktikan oleh penulis. Sehingga orang Yahudi bisa mempercayai bahwa Yesus memang anak Allah. Tetapi ada hal menarik lainnya yang justru saya ingin angkat saudara. Kalau silsilah saudara, biasanya itu yang dituliskan itu hanya yang laki-laki. Sebab masyarakat Yahudi itu kan menganut patrilineal saudara. Masyarakat Yahudi itu menganut patrilineal. Makanya mereka itu kebanyakan cuma menulis laki-laki. Tetapi bukan sebuah kebetulan, di sini juga ada nama-nama perempuan. Ada Tamar, ada Rahab, Rut, ada istri Uria, yaitu Betsheba yang berzina dengan Daud. Dan Maria juga ditulis saudara. Menariknya Tamar, Rahab, dan Rut itu bukan orang Israel lagi saudara. Itu orang non-Yahudi. Di sini kita bisa melihat hal yang pertama gini, wanita juga bisa dipakai Tuhan. Ini bukan soal teologi feminisme ya, tapi kita harus melihat sebuah gambar besar bahwa memang sejak awal yang diciptakan segambar dan serupa adalah laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan juga bisa memakai wanita. Hal kedua, udah yang diselipkan nama wanita tadi, yang which is bukan hal yang lazim saudara untuk masyarakat Yahudi. Tetapi juga di sini dimasukkan non-Yahudi. Kenapa? Memang sejak dulu grand design daripada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan itu bersifat inklusif atau juga untuk bangsa-bangsa lain. Bukan eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Nah, selanjutnya di silsilah ini kalau saudara mengurut ya, ini bagi dalam 3 kelompok atau memiliki 14 nama saudara ya. Masing-masing 14 nama. Penulis Injil Matius menekankan pada 3 hal saudara ya. Yang pertama dia menggunakan kata Yesus Kristus. Ini ganda saudara. Jarang sekali Yesus Kristus, jarang. Mau Kristus saja, mau Yesus saja. Tapi
Di sini justru ditekankan Yesus Kristus. Yesus itu dari Yesua Ibrani yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Kristus adalah yang diurapi. Jadi Yesus Kristus itu sang raja penyelamat yang dijanjikan Allah. Sebab masyarakat Yahudi pada zaman itu bahkan hingga sekarang mereka menantikan Mesias yang akan menolong mereka. Ya. Lalu penulis juga menekankan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah, Abraham ini merupakan identitas kebanggaan orang Yahudi. Nanti di pendalaman Alkitab Injil Yohanes kita akan belajar lebih dalam lagi. Tetapi saya mau jelaskan singkat dulu di sini bahwa Abraham itu merupakan kebanggaan orang Yahudi. Kalau Daud kebanggaan sebagai raja, kalau Abraham itu bapak orang Yahudi, makanya selalu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara nggak boleh ganti Allah Abraham, Ucok dan Tini, nggak boleh. Abraham, Ishak dan Yakub ini sebuah garis kebanggaan tersendiri, saudara. Lalu di ayat yang ke-16 ini yang hebat ya. Kan kalau biasanya kalau saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya, misalnya ayat 15, Yakub memperanakan Yusuf. Kalau di ayat yang ke-15, maksud saya Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan ke Yakub. Yakub memperanakan Yusuf. Tapi Yusuf tidak memperanakan Yesus. Nah, ini menarik. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini hendak ditekankan saudara bahwa Yesus itu nanti kalau kita baca di bawah, Yesus itu adalah dari Roh Kudus saudara ya. Lalu kalau kita mulai masuk dari ayat 18 sampai ayat ke-25, background sedikit yang harus saya beritahu dulu bahwa kebudayaan Yahudi memang membedakan antara pertunangan dan pernikahan. Namun dalam kebudayaan Yahudi, pemutusan pertunangan itu sama saja dengan perceraian. Ya. Itu sama saja dengan perceraian. Jadi bila wanita yang bertunangan itu berhubungan badan dengan lelaki lain, maka ia juga dianggap berzina dan patut dihukum. Dan di sini keluar kata mengandung dari Roh Kudus. Ya. Saudara jangan sampai dikesankan Roh Kudus berhubungan badan dengan manusia, bukan itu. Tetapi makna dari pengertian kalimat ini adalah oleh kuasa Roh Kudus ia mengandung, atau Roh Kuduslah yang membuat semua hal ini terjadi. Lalu ayat yang ke-19 yang menarik di sini, Yusuf mau menceraikannya diam-diam, saudara. Ya. Di sini dikatakan Yusuf orang yang tulus hati. Kata tulus hati di sini diakios, yang berarti baik hati, penuh belas kasihan, atau selalu mentaati perintah Allah dengan jujur dan adil. Saudara, secara manusia Yusuf pasti tidak bisa terima kalau tunangannya hamil, saudara. Ya. Yusuf pasti mau pisah, secara manusia mau pisah. Saudara bayangkan kalau saudara yang di posisi Yusuf gimana? Wah, mungkin ngamuk saudara ya. Ngamuk, udah teriak-teriak, dobrak pintu mungkin ya. Yusuf memang mau pisah dengan Maria. Nah, tapi Yusuf punya dua opsi saudara. Ya. Opsi yang pertama menuntut Maria secara hukum. Wah, kalau ini terjadi Maria akan dipermalukan. Atau ya udah, dia tidak memperkarakannya. Jadi secara rahasia, nggak perlu saksi dan tidak membuat dakwaan. Jadi yang dimaksud Yusuf itu mau menceraikan diam-diam, ya udah. Yusuf kecewa, kesel, tapi dia bisa menahan emosinya untuk tidak menuntut, ya udah. Dia memilih nggak membuat dakwaan. Pisah baik-baik saja. Kira-kira begitu, saudara. Ya. Jadi Alkitab bilang Yusuf itu baik. Kalau kita yang di posisi Yusuf belum tentu bisa diam. Tetapi Yusuf mempertimbangkan hal itu atau memikirkan ulang, dan malaikat Tuhan muncul dalam mimpi. Kali ini malaikat berkata sama Yusuf anak Daud, ya.
Di sini ditekankan anak Daud, memang hendak ditekankan bahwa dia keturunan Daud secara sah. Sebab Yesus itu harus lahir, Mesias itu lahir harus sebagai keturunan Daud. Dan di sini Yusuf ditantang untuk menuruti kehendak Tuhan atau menuruti egonya. Seringkali kita ditantang mengorbankan banyak hal, saudara, untuk kepentingan perwujudan kehendak Allah di bumi ini. Seringkali kita dituntut seperti Yusuf. Kita diletakkan dalam posisi seperti Yusuf, di mana kita mau melakukan kehendak Allah atau turuti hawa nafsu kita. Ya. Beruntungnya Yusuf orang yang memilih taat, mengorbankan egonya, mengorbankan perasaannya sendiri. Ia memilih taat, dan Yusuf adalah tipe orang yang taat segera. Yusuf tidak menunda ketaatan. Ingat, Tuhan memakai orang yang taat, bukan orang yang sekedar mampu. Tapi Tuhan memakai orang yang taat, saudara. Ya. Yang memiliki kelebihan di atas rata-rata manusia itu banyak. Yang punya keahlian khusus banyak, tapi Tuhan cari orang yang taat. Taatnya pun taat segera, menunda ketaatan sama dengan tidak taat. Saudara harus ingat hal itu. Dan di sini Yusuf pun orang yang menjaga kesucian. Ya, ketaatan dan kesucian selalu setali tiga uang. Itulah sebabnya kita tidak aneh Yusuf yang dipakai. Lalu berlanjut kisah ini dalam Matius pasal yang kedua, saudara. Dikisahkan orang Majus datang dari timur. Mereka tidak mungkin datang pada saat Yesus lahir. Kemungkinan, saudara, mereka datang menemui Yesus ketika Yesus kira-kira berusia 2 tahun. Sebab Raja Herodes di sini yang berkuasa, Herodes Agung kira-kira tahun 37 SM sampai 4 Masehi. Orang Majus sendiri dipinjam dari bahasa Persia yang berarti imam. Ya. Jadi para imam di sini, orang Majus ini adalah juga seorang penafsir mimpi atau ahli astrologi. Kata timur yang tidak dijelaskan oleh penulis Injil Matius, tapi yang jelas itu bukan orang datang dari Cina, saudara ya. Tetapi kata timur itu menunjukkan dari arah tempat matahari terbit. Ya. Ada yang bilang itu dari Babel yang sekarang adalah Irak. Nah, Herodes kaget, saudara. Tiba-tiba ada orang dari timur jauh-jauh mendatangi dia, bilang ada raja mau datang. Dia jadi gelisah, saudara ya. Kalau saudara baca, dia jadi sangat gelisah. Hatinya gelisah. Saudara bisa lihat di sini, Herodes adalah pemimpin yang tidak punya rasa aman. Sebagai pemimpin kita harus punya rasa aman. Kenapa sih ada banyak pemimpin yang takut disaingi? Kenapa sih ada banyak pemimpin yang kemudian merasa tidak aman kalau ada orang dikatakan lebih berpotensi dari dirinya? Dan ini ironinya terjadi di gereja juga. Kalau seorang gembala jemaat, saya senior pastor, saudara, saya gembala jemaat. Kadangkala kalau ada orang-orang lain yang di gereja yang kelihatannya lebih berpotensi dari dirinya, seringkali cepat diberangus. Itu spirit Herodes, saudara. Itu pemimpin yang gak punya rasa aman. Justru kebanggaan seorang pemimpin seharusnya adalah ketika ia bisa menghasilkan orang-orang yang lebih hebat daripada dirinya. Baru regenerasi berjalan. Saya dulu adalah pastor di Citygate, Australia. Di kota Sydney, saudara. Sekarang gereja itu sudah ditangani oleh anak-anak rohani saya. Dan yang membuat saya lebih bersuka cita apa? Gereja itu sekarang lebih baik dalam segala aspeknya. Oh iya, berarti mereka lebih berhasil dari saya dan saya harus senang akan hal itu. Saya bersyukur. Justru itu menjadi buah pelayanan bagi saya. Itu menjadi buah pelayanan. Kenapa sih kita harus seringkali
rasa tidak aman seperti Herodes. Nanti kalau di Injil Yohanes kita akan belajar Yohanes Pembaptis ketika ia berkata, ia semakin besar, aku semakin kecil. Tuh. Itu orang-orang yang punya rasa aman, saudara ya. Herodes, wah kumpulin ahli kitab. Dia mau tahu ada apa sih yang terjadi. Ya. Ada apa yang terjadi. Tetapi Herodes terbentur, saudara. Dia dengan kelicikannya pura-pura ada bilang sama orang Majus ini, ada apa sih yang terjadi? Ceritain dong. Aku juga mau datang. Aku juga mau lihat datang. Di sini kita bisa melihat bahwa itu semua konspirasi kebusukan, saudara. Ya, konspirasi kebusukan. Pakai pura-pura segala untuk konfirmasi di mana orang Yahudi telah lahir. Coba lihat, saudara perhatikan kata diam-diam di ayat yang ke Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes manggil orang-orang Majus itu. Hanya kegelapan, saudara, yang perlu ditutupi. Perbuatan terang tidak pernah perlu disembunyikan. Perbuatan gelap yang selalu diam-diam, itu pasti perbuatan yang penuh dengan kemunafikan. Kalau apa adanya mah ya apa adanya aja. Nah, cepat saja saya mau kita justru fokus pada ayat 9 sampai 11, sebab di sini yang penting, saudara. Sebab di sini yang penting. Ayat 9 sampai 11 ya. Kalau saudara lihat orang Majus itu berjalan, ayat ke-11 terutama fokus kita, maka masuklah mereka orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, di sini dikatakan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan. Hal yang kita ambil di sini adalah mereka orang-orang yang punya, yang saya sebut dengan ini, spirit giving the best. Spirit giving the best. Luar biasa, saudara. Mereka punya spirit ini. Memberikan yang terbaik, maka ditaruh di harta benda. Ada dua pelajaran di sini. Yang pertama, mereka spirit giving the best. Yang kedua, mereka sudah mempersiapkan. Yang terbaik selalu dipersiapkan. Kalau saudara lihat ini berarti dari jauh-jauh sebelum mereka datang, mereka sudah mempersiapkan sesuatu yang untuk dibawa kepada Tuhan. Kita kulik satu-satu. Spirit giving the best dulu. Ditaruh di tempat harta benda, itu pasti suatu hal yang berharga. Kalau saudara di rumah punya safe deposit box atau berangkas, apa sih yang saudara taruh di situ kira-kira? Yang saudara taruh pasti batangan emas, dolar, perhiasan, dan benda berharga atau surat berharga lainnya. Itu yang ditaruh di situ, bukan? Tidak mungkin yang ditaruh di situ kecap manis, merica, minyak goreng. Nggak mungkin, saudara. Berarti memang sesuatu yang sudah dipersiapkan juga dari awal, dan barang itu pasti berharga, maka ditaruh di situ dan dipersiapkan dari awal. Telah dipisahkan, dikhususkan persembahan ini bagi Mesias, bagi Sang Raja yang lahir. Apakah kita punya sikap hati seperti itu, saudara? Apakah kita punya sikap hati seperti itu? Ketika kita, ya misalnya, kalau besok mau ibadah, adakah kita sudah berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan, berapa yang aku harus sisihkan, pisahkan, berapa yang aku harus bawa ke rumahmu? Disisihkan, bukan disisakan. Jangan buat yang Tuhan selalu sisa. Jadi nanti pada saat kolekte, waktunya persembahan, apakah itu sesuatu yang saudara sudah pergumulkan?
dari sehari sebelumnya. Atau saudara baru merogoh kocek dan mana nih tadi kembalian beli bakso ya. Yuk kita belajar saudara dari orang Majus ini. Luar biasa saudara, orang Majus ini. Mereka sudah mempersiapkan dulu sesuatu yang dipersiapkan. Dan dia mau ini yang spesial buat Tuhan. Dalam hal ini kita bisa mengingat ucapan Paulus, apapun yang aku lakukan untuk Tuhan. Jadi ada excellent spirit. Jadi kalau saudara bekerja ingat itu, give the best, spirit giving the best, spirit yang excellent, yang mau melakukan segala sesuatu yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Bukankah itu yang penting saudara? Banyak orang gagal dalam melakukan ini. Jangan sampai kita untuk diri kita sendiri kita mau yang terbaik. Tapi kalau untuk Tuhan, ya udahlah, yang sisa, ya udahlah, yang ala kadarnya saja. Jangan seperti itu, saudara. Jangan seperti itu. Yuk kita berubah, kita belajar. Untuk Tuhan kita khususkan. Untuk Tuhan kita persembahkan yang terbaik. Bukan soal uang saja. Tubuh kita pun juga. Kenapa orang Kristen tidak boleh berzina? Sebab tubuh ini sudah dipersembahkan untuk Tuhan, bait Allah. Masa tubuh yang sama kita pakai untuk bikin dosa, tubuh yang sama kita bilang ini untuk Tuhan. Nggak bisa, Tuhan nggak mau yang sisa, Tuhan mau yang khusus. Yang dikhususkan, yang dipisahkan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Nah kemudian kisah ini ditutup dengan singkat cerita, Yusuf didatangi malaikat lagi ya untuk menyingkir ke Mesir karena Herodes sudah membabi buta mau membunuh anak-anak yang masih kecil. Dan di sini again Yusuf itu taat segera. Tuhan memberikan pewahyuan kepada orang-orang yang taat. Dan di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan selalu membela orang-orang yang membela kepentingannya. Saya ulang lagi, Tuhan selalu membela orang-orang yang membela kepentingannya. Persoalannya seringkali adalah yang kita bela adalah kepentingan kita sendiri. Dan memanfaatkan Tuhan untuk membela kepentingan kita. Itu masalahnya. Yusuf nggak ada vested of interest. Yusuf tidak membela kepentingannya sendiri. Yusuf membela kepentingan Tuhan. Dan Tuhan pasti bela orang-orang yang membela kepentingannya. Kita jangan jadi picik kemudian. Sebenarnya kita membela kepentingan kita sendiri. Kita hanya mau memanfaatkan Tuhan untuk membela kepentingan kita. Ayat yang ke-16 sampai 18 kemudian Herodes tahu dia diperdaya oleh orang Majus. Lalu ia sangat marah. Loh, tadi kan Herodes pura-pura baik, bilang sama orang Majus, "Di mana bayi itu? Aku kan juga mau datang lihat." Gak taunya lihat, dia marah. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Dengar baik. Orang bisa pura-pura baik. Tetapi pada akhirnya siapa dia yang sebenarnya akan tampak juga. Ketika kebusukannya tidak terlaksana, sifat asli pasti keluar. Saudara, jangan jadi orang yang pura-pura. Sehebat-hebatnya kita menutupi kotoran, baunya pasti kecium juga. Makanya lebih baik kita jadi orang yang apa adanya. Tadi saya sudah katakan, hanya kegelapan yang perlu ditutupi. Kalau terang, nggak ada yang perlu ditutupi. Kalau saudara melakukan sesuatu, saudara takut orang lain tahu. Hati-hati, itu ciri-ciri apa yang kita lakukan adalah kegelapan. Hati-hati. Tetapi kalau kita bisa nothing tulus, kita bisa polos saja, kita melakukan aja, orang tahu juga nggak masalah. Sebab kita berjalan di dalam terang.
untuk mengusir kegelapan dalam hidup kita? Mudah. Jadilah terang, undang terang masuk. Yang namanya kegelapan, saudara, begitu terang masuk, kegelapan gak usah disuruh pergi, otomatis pasti pergi. Di mana ada terang, gelap gak mungkin bisa eksis. Persoalannya, kadangkala kita suka hidup dalam kegelapan. Itu yang menjadi persoalan. Ayat 20 sampai 23 yang terakhir, ya. Ayat 22 dikatakan Yusuf takut ke sana, tetapi dia dinasehati lagi dalam mimpi dan Yusuf ke Galilea. Again, secara manusia Yusuf bisa takut, bisa ini, bisa itu. Tapi Yusuf memutuskan untuk taat. Ingat, ketaatan selalu menjadi kunci seseorang dipakai oleh Tuhan. Kiranya permenungan dari Injil Matius 1 dan 2 ini membawa kita banyak pelajaran rohani yang bisa kita ambil. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran-pelajaran rohani yang Tuhan sudah beritahu untuk kami. Berikan kami juga kuasa untuk melakukannya, sehingga kebenaran-Mu bukan hanya mengisi pikiran kami, tapi mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.